Pertanyaan pertama nih dok, dari Mimin nih dok. Sebelum kita membahas jauh tentang vaksinasi COVID-19, boleh sih dok sharing ke kita sebetulnya apa itu dok vaksin dok? Oke, jadi pertanyaannya pertama itu adalah masalah si vaksin itu apa sih ya? Jadi vaksin Betul ini dok, sebenarnya adalah biar kita tahu dulu dok. Jadi untuk kita bersama ya, vaksin itu adalah produk biologis. Jadi produk biologis yang isinya itu adalah antigen yang berupa mikroorganisme yang kita upayakan untuk menjadi vaksin. Misalkan untuk hal ini tuh si COVID, berarti itu ada bagian daripada COVID-19 di dalam itu. Entah proteinnya, entah genetiknya, apa DNA-nya, itu ada di dalam si vaksin ini. Atau mungkin juga zat yang diracik, yang diolah sedemikian rupa sehingga aman dan bisa diberikan kepada seseorang yang nantinya akan membuat kekebalan tubuh yang aktif kepada penyakit tertentu, dalam hal ini COVID-19 ya. Banyak sih sebenarnya, sekarang udah banyak jenisnya ya, itu juga berbeda-beda, seperti kayak Moderna jenisnya protein, kalau misalkan Sinovac itu jenisnya virus yang dilemahkan, nah jadinya ada reniknya di dalam sana. Jadi berbeda-beda, bermacam-macam, yang fungsinya tetapi tetap satu, adalah menimbulkan pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh bagi si COVID-19. Pertanyaan untuk selanjutnya ini masih runtutannya, pertanyaannya masih meruntut ya dok ya. Tadi tentang vaksin, lalu kenapa sih dok setelah kita melakukan protokol kesehatan 5M, kita juga harus divaksinasi nih dok? Kenapa nih dok? Jadi kita kalau membahas kenapa sih harus divaksin, kita harus melihat betul dok, dari segi kesehatan. Dari segi kesehatannya ada, dari segi sosial dan ekonomi juga ada ya. Jadi kalau dari segi kesehatannya tentu biar tidak tertular, biar tidak mengalami gejala yang berat. Kalau tertular bisa saja udah divaksin tapi tetap tertular, itu bisa. Jadi jangan mentang-mentang udah divaksin mah bebas lah keluar, nggak usah pakai masker, nggak ya. Jadi tetap kalau sudah divaksin tetap melakukan protokol kesehatan yang benar, bagian cuci tangan pakai air dan sabun, nah itu paling penting. Bukan hanya bergantung sama si vaksinnya aja. Vaksin itu sekali lagi saya ingatkan hanya menjaga tubuh kita ketika kita terpapar atau terinfeksi si COVID-19, nanti sakitnya nggak parah-parah banget, nggak sampai harus di rumah sakit, jadi terasa cuma seperti flu biasa. Ya, bukan kebal, bukan berarti tidak bisa tertular masih tetap bisa. Itu ya. Jadi itu aja baru cuma alasan untuk tetap harus melakukan protokol kesehatan ya. Jadi bukan hanya bergantung sama vaksin. Kalau kenapa harus divaksin? Itu tadi, biar kita tuh nggak penuhin rumah sakit, terus biar juga tidak banyak korban-korban yang berjatuhan meninggal dunia karena infeksi COVID-19. Itu sih tujuannya. Kita ingin memanusiakan manusia. Nah, apabila ini terjadi pada mayoritas masyarakat Indonesia, maksudnya sudah divaksinasi secara meluas, ya, merata, yang mana kita targetnya di Indonesia itu 70% ya. 70%, kalau sampai 70% itu divaksin, harapannya masyarakat yang terpapar COVID-19 dan akhirnya perlu dirawat di rumah sakit menurun, itu pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan gejalanya memang nggak berat, diharapkan itu juga ya bisa karantina sendiri di rumah dan nggak bakal banyak nyebarin penyakit dengan cara bersin-bersin misalkan. Tidak perlu dia misalkan dia cuma demam aja nggak ada bersin-bersin kan, berarti kan media penularannya yang mana kita ketahui itu lewat saluran pernapasan itu bisa menurun karena memang penyakitnya nggak tidak berat, gejalanya nggak berat, jadi kan juga menurun gitu. Sehingga nanti kalau misalkan merata seperti ini, orang-orang yang bakal masuk ke rumah sakit itu nanti lama-lama menurun kan, karena nggak tertular. Betul. Gitu. Nah, kalau tadi saya bilang awal-awal tadi ada dampak sosial ekonomi, ya kalau ada yang angka naik ya, kayak zaman kita tahun 2020 awal, angka naik, angka terinfeksi naik, angka masuk ke rumah sakit naik, itu pada nggak bisa bekerja seperti biasa ya. Jadi ada WFA, ada WFO yang berdagang itu pokoknya tutup gitu. Yang buka kafe nggak bisa bikin
bisa terima tamu makan di tempat gitu kan jadinya terkendala gitu ya. Kita mau nongkrong teman-teman sosial, bersosialisasi dengan teman-teman dekat jadi susah, cuma bisa lewat video call gitu kan. Jadi kan dampaknya luas sekali kalau kita sampai sakit, sampai tertular itu luas sekali ya. Jadi nggak cuma masalah kesehatan aja, tapi secara fisikal, tapi secara mengenai juga kesehatan sosial kita, kesehatan mental juga bisa sampai. Dok, sebetulnya siapa saja sih dok yang harus divaksinasi nih dok? Oke. Kalau target berarti ya. Kalau dari pemerintah siapa aja sih dok sebetulnya? Sebenarnya sih semuanya tuh harus divaksin. Semuanya itu bisa divaksin dari usia ada 6 tahun sampai lansia tuh harus udah bisa ya. Udah kan kemarin di sekolah-sekolah juga udah mulai divaksin ya anak-anak sekolah ya. Iya, betul dok, udah mulai dok. Nah kalau misalkan saat ini sih kita walaupun targetnya seluruh, tapi harus dipastikan prioritas karena memang jumlah vaksin yang masuk ke kita nggak bisa langsung banyak ya. Iya betul. Stoknya lah terbatas lah gitu loh, produksi stoknya ini memang nggak bisa langsung ada gitu kan. Jadi diprioritaskan siapa yang dapat duluan, siapa yang berikutnya dan yang berikutnya. Bukan berpilih kasih, cuman ya memang ada logika berpikirnya. Ini kayak misalkan kita bilang kok yang nakes sudah dapat booster duluan jauh hari daripada si masyarakat umum. Ya ini bukan karena saya bicara dari nakesnya ya, cuma ini memang dari logika berpikirnya, dari memang seperti itu yang diputuskan dari pemerintah karena ya kalau ada yang sakit terinfeksi COVID-19 nanti kan harus dirawat oleh nakes ya. Maksudnya ya kalau nakesnya belum di imunisasi ya, belum divaksinasi, nanti malah sakit juga gitu kan, malah nambahin pasien. Iya. Jadinya ya diutamakan adalah nakes pertama ya. Hal itu selain itu barulah lansia dan penyakit orang-orang dengan penyakit tertentu atau memiliki resiko seperti pos perawatan kanker, gitu. Ada penyakit metabolik misalkan diabetes atau hipertensi atau nggak harus lansia ya itu ya, pokoknya kalau misalkan dia punya penyakit tertentu seperti itu, kalau dalam keadaan yang tidak akut itu boleh divaksin. Ya. Apalagi punya penyakit bawaan, misalkan penyakit jantung dari lahir, kalau dalam keadaan lagi baik dianjurkan untuk divaksin. Baru nanti ke dewasa sehat, anak-anak yang dari usia 6 tahun sampai 17 tahun itu bisa divaksin. Targetnya semua 200 juta rakyat Indonesia itu 200 juta lebih ya. Itu kalau bisa divaksin semua, cuman ya itu bertahap, ada prioritasnya. Terus banyak juga kan dok, tadi seperti dokter katakan, banyak yang belum atau nggak mau divaksinasi. Padahal vaksinasi ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita ya dok ya. Boleh dok, di-sharing aja dok, manfaatnya apa aja sih dok sebetulnya bagi tubuh kita supaya yang tadi masyarakat tertentu yang tidak mau divaksin bisa lebih terbuka lah dok seperti itu, bahwa manfaatnya ternyata sangat banyak. Apa aja dok biasanya dok? Oke, kalau manfaatnya utamanya jelas ya, untuk memiliki kekebalan tubuh terhadap si COVID-19. Nah, kalau kekebalan tubuh ini kadang tuh masalah mau divaksin ini banyak kemakan dari hoax juga Pak ya. Jadi tentang kalau divaksin tuh malah nambah penyakit, malah jadi tadinya nggak apa-apa terus malah jadi demam. Ya, itu efek samping dari vaksin. Kita membicarakan masalah kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Ya, kalau dari KIPI-nya aja kita bandingkan, ya udah KIPI-nya misalkan si orang ini mendapatkan vaksin Moderna, terus dia jadi demam, terus dia jadi lemas. Apakah itu setara dengan ketika nanti kalau terinfeksi, amit-amit ya, kalau terinfeksi COVID-19 yang beneran? Gitu. Saya rasa tidak nantinya, karena kalau misalkan nggak divaksin, terus kita terpapar oleh COVID-19 yang beneran, ya sakitnya itu kita nggak bisa takar. Ya, itu cuma Tuhan aja udah tahu tuh. Nanti sampai sakitnya tuh bisa sampai
gejala ringan aja atau bisa sampai harus dirawat ke ICU, amit-amit sampai meninggal dunia, kan kita nggak pernah ada yang tahu. Sedangkan Betul. namanya juga kita, kalau kita dari umat muslim kita bilangnya ikhtiar ya, kalau kita bilangnya mencoba menjaga kesehatan dengan cara divaksinasi. Ya amit-amit kalau lagi pandemi ini terus tiba udah divaksinasi terus kena di COVID-19-nya, ya jangan sampai gejala berat gitu. Itu kan usaha ya, usaha kita Iya. biar nggak dapat penyakit yang lebih berat daripada seharusnya gitu. Ya bahwa kita patut diperjuangkan. Ya. Jadi juga nanti misalkan kayak pada orang-orang yang memiliki penyakit bawaan, seperti saya bilang tadi, diabetes itu, penyakit seperti kanker, kalau sudah dalam keadaan yang tidak akut, ketika divaksin akan memberikan kekebalan tubuh yang spesifik terhadap COVID kan. Nah, yang mana kita ketahui orang-orang yang memiliki penyakit diabetes, kanker, si daya tahan tubuhnya itu menurun. Kalau kita divaksinasi COVID-19, vaksinasi COVID-19 kepada orang-orang dengan diabetes dan kanker ini, itu bisa membantu kalau misalkan amit-amit di kemudian hari dia terpapar COVID-19, tidak sampai harus dirawat atau gejalanya bisa sampai berat. Ini sebaliknya dok, bagaimana jika kita tidak divaksinasi? Ini dok. Ya. Berarti jawabannya sebaliknya juga. Kebaliknya dok, iya ini dok. Jadi kalau misalkan nggak divaksin, ya bisa jadi nanti kalau terpapar COVID-19 yang benerannya, sakitnya tidak ada yang bisa menanggung gitu. Tidak ada yang bisa memastikan sakitnya ini hanya gejala ringan, gejala sedang atau gejala berat. Tidak ada yang bisa memastikan. Ini aja dengan divaksin aja kita tuh masih kayak 50-50 kan ya. 50-50 bisa aja gejalanya sedang, bisa gejalanya ringan, bisa gejala berat. Itu masih tergantung paparannya sebanyak apa gitu ya. Makanya kita harus menghindari kerumunan itu karena takutnya paparan itu bisa berulang-ulang. Paparan yang terus terkena banyak gitu ya ke kitanya, itu bisa menyebabkan parahnya juga kondisi kesehatan seseorang yang terpapar oleh COVID-19 atau terpaparnya berkali-kali sehingga si koloni dari si virusnya itu memang pas datang pertama kali itu emang udah banyak, karena kan sampai bisa membuat si COVID-19 ini membuat ada gejala yang banyak di badan kita, itu tunggu sih koloninya ini udah banyak dulu di badan, baru nanti akan ada gejala di badan kita gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak divaksin, tidak ada yang bisa menahan koloni si virus ini untuk berkembang biak. Ya, apalagi kita tahu ya Omikron itu perkembangan biakannya itu lebih cepat. Jadi kalau nggak divaksin, ya cepat banget tuh perkembangan si virusnya di badan. Nah, yang mana kalau misalkan si koloni yang itu terlalu banyak, pasti gejalanya jadi berat. Nah, dokter, ini ada pertanyaan dok dari sahabat RSG Maranatha dari akun ANNSDNDAMND. Sini dok, akunnya nih dok. Dok, untuk pemeriksaan PCR atau antigen saat ini masih sensitif untuk varian Omikron ini dok? Jadi untuk pemeriksaan PCR atau antigen untuk jenis si Omikron masih bisa terdeteksi atau gimana dok nih? Ya. Jadi memang agak tricky kalau sekarang ya. Jadi kalau untuk Omikron saat ini, PCR antigen karena memang sifatnya ini adalah sensitif untuk COVID, mau varian apa aja masih terdeteksi. Ya, tapi untuk mengetahui apakah dia ini variannya Omikron atau bukan, itu ada pemeriksaan lain. Jadi ada pemeriksaan lain dulu yang bisa menentukan kalau ini variannya Omikron. Tapi kalau PCR, antigen, ini tuh cuma bisa mendeteksi dia itu positif COVID atau tidak. Misalkan dia positif, berarti harus dikonfirmasi. Misalkan dia pemeriksaannya PCR ya. Pemeriksaan PCR-nya dilakukan, ternyata dia positif COVID-19. Itu memang ada pemeriksaan PCR yang bisa langsung tahu nih, bukan langsung tahu, langsung bisa mensuspek. Kita bisa langsung suspek ini varian Omicron. Ada jenis PCR seperti itu. Dia bedanya di reagennya ya. Jadi di reagen tadi pemeriksaan labnya.
Nanti kalau misalkan ternyata ini positif dan ada suspek kemungkinan Omikron, si sediaan ini akan dikirimkan ke pemeriksaan berikutnya untuk diketahui ini variannya konfirmasi Omikron atau bukan. Itu. Ini dok, jika kita sedang sakit, apakah boleh dok divaksinasi dok? Atau harus tunggu sembuh dulu misalnya seperti itu, atau bagaimana dokter? Oke, kita bicara masalah kondisi fisik sebelum divaksin ya. Jadi kalau bisa nih, Iya, kalau bisa dalam keadaan yang benar-benar sehat, lagi fit. Kalau divaksin itu kan pasti kita butuh energi untuk penyerapan vaksinnya. Kita Betul. membutuhkan energi untuk bisa beradaptasi lah gitu loh. Kita di badan kita itu ada penolakan juga ya, namanya juga vaksin ini benda asing dari luar badan kita bukan Masuk secara sengaja gitu ya. Kita ada reaksi Iya. penolakan, reaksi pertahanan lah. ya. Ya. Oke. Reaksi pertahanan ini kalau misalkan lagi ada penyakit dalam kondisi akut, misalkan memang lagi demam, lagi ada batuk pilek, ya badan kan sedang sibuk menangani batuk pilek dan demamnya ya. Terus kalau ditambah vaksin Betul, lagi, dok. malah makin nggak enak badan gitu ya. Jadi kalau bisa sih benar-benar lagi dalam keadaan yang sehat. Kalau misalkan lagi sakitnya seperti yang metabolik, penyakit kronik, yang jangka panjang, pastikan kondisi penyakit kroniknya ini tidak dalam status akut. Nah, ini agak beda, harus dipahami juga ya. Misalkan lagi sakit gulanya, lagi banyak lagi tinggi gulanya menurut pemeriksaan dari dokter spesialis sebelumnya, pasti itu dokter spesialisnya tidak akan merekomendasikan untuk disuntik vaksin dulu. Gitu. Jadi pasti harus dalam keadaan yang tidak akut, penyakit DME yang akut, seperti kejadian serangan diabetes yang akut itu kan ada yang bisa sampai sesak kayak gitu ya, bisa sampai badannya tuh jadi kayak terinfeksi yang terlalu lama. Kalau misalkan lagi ada itu ya pasti ditunda. Tapi kalau misalkan kita penyakit diabetes, minum obat teratur, diabetes kontrol, itu boleh kok. Oke. Sebetulnya ada nggak sih dok efek samping dari vaksinasi ini dok? Oh jelas ya, efek samping itu kita bicara di awal-awal juga udah kita bahas sedikit. Iya dok. Betul dok. Efek samping vaksin itu minimal pas disuntik pasti sakit ya, karena kecolok jarum. Nah, itu betul pasti dok. ada kalau efek samping. Jadi mana lagi benda tajam ya dok ya? Oh iya, benda tajam ditusukin ya pasti sakit. Kita pasti sakit. Kita nggak usah seperti digigit semut, enggak lah, pasti sakit ditusuk jarum. Iya. Itu yang pertama udah pasti ditusuk jarum. Nah, ketika ditusuk jarum, dicabut jarumnya, itu pasti ada luka membekas, pasti ada luka jarum. Itu yang kedua. Terus saat dimasukkan vaksinnya, kalau disuntik dimasukkan cairan vaksin 0,5 cc kalau misalkan untuk Sinovac, AstraZeneca, Moderna, ya pasti massa di dalam otot meningkat karena ada 0,5 cc tadi. Nah, itu pasti bengkak. Gede dikit tuh bagian yang disuntiknya, membengkak. Terus di mana setelah disuntik tadi ada reaksi adaptif tubuh ya, reaksi pertahanan utama dilihat oleh sel apakah ini bisa diterima apa enggak. Secara badan kan pasti ada punya sensitivitasan ya, jadi untuk ada barang-barang asing yang masuk ke badan, kalau misalkan ini adalah barang-barang saya bilangnya alergen yang menyebabkan alergi, pasti ada reaksi penolakannya bisa ringan, kalau ringan itu wajar, semua orang pasti ada reaksi penolakan ringan itu. Jadi bisa sampai jadi demam, sampai mual, bisa sampai banyak ya. Itu kita bilang kejadian itu kan pasca imunisasi. Yang biasa paling banyak itu demam, mual, sakit kepala, terus ada yang meningkat juga ya. Karena di sini tuh saya bilang di awal tadi, kita butuh energi lebih. Kita butuh energi yang harus difokuskan untuk badan kita menyerap si vaksin. Sehingga beberapa organ yang lain harus merelakan energinya buat dipakai di penyerapan vaksin. Jadi ya wajar nanti kalau misalkan jadi pusing, jadi sakit kepala, karena badan lagi fokus penyerapan vaksin.
Gitu. Singkatnya sih seperti itu. Lagi fokus melakukan penyerapan vaksin. Kadang beberapa orang ada yang tidak terlalu bisa badannya tidak terlalu baik lah pembagian daripada pembagian energinya. Jadi ada gejala-gejala ringan seperti itu tadi. Ada kok yang berat ada, tapi itu langka gejalanya. Tapi kalau ditanya ada. Jadi misalkan ya 1/1000 itu ada. Jadi misalkan setelah disuntik tunggu 15 menit jadi badannya jadi merah-merah seperti kayak alergi ya, berarti si orang tersebut memiliki hypersensitivitas atau alergi terhadap zat yang ada di vaksin. Oke. Nah itu yang biasanya membuat ada reaksi penolakan berat atau jadi alergi berat terhadap bahan yang ada di vaksin. Karena itu sih respon imun ya, seperti yang tadi itu pertahanan awalnya, ngecek dulu nih barang yang masuk ke badan kita, apakah ini bisa diterima apa enggak. Oh, menurut dia ini mah nggak boleh diterima, ditolak secara besar-besaran sehingga terjadi reaksi alergi berat di badan kita. Kemarin tuh ada info dok di berita ya dok ya, yang menjadi joki vaksin. Dokter juga mungkin tahu ya. Dok sampai beberapa kali kalau nggak salah sampai 17 deh dok, kalau nggak salah ya dok, sampai 17 kali. Ini dok, berbahaya nggak sih? Terima kasih dok. Sebenarnya efeknya itu nanti ya sama Pak ya, setiap personal masing-masing individu beda-beda ya efek sampingnya dari vaksin. Kalau disuntik 3 kali itu ya memang seperti kita tahu efeknya bisa seperti itu ya. Tapi kalau sampai 17 kali jadi joki, efek kesehatannya gimana? Pasti ada karena badan tuh pasti punya, kita bilang, saya tidak pakai bahasa medis ya, jadi saya persimpel aja. Jadi kalau misalkan antibodinya ini terlalu banyak numpuk, pasti harus di-replace. Antibodi juga nggak bisa selamanya selalu ada di badan, lagi bersiap siaga gitu ya. Pasti ada, butuh dia masuk istirahat, digantikan, keluar dulu ini antibodi lewat sini, segala macam. Pokoknya harus diganti dengan yang baru, yang masih dalam keadaan fit si antibodinya, agar bisa melindungi badan secara baik. Nah, kalau ini dikeluarin terus, produksinya terlalu banyak, kadang bisa menyebabkan reaksi-reaksi autoimun. Nah, reaksi autoimunnya juga itu beda-beda ya setiap orangnya. Nah, kalau bisa aja nih yang joki ini tadi yang 17 gitu nggak keluar reaksi autoimun ya bisa aja nggak terjadi gitu ya. Cuma kalau misalkan terjadi ya salah satunya itu ya terjadi reaksi autoimun yang tidak diinginkan. Ya, terus apalagi kalau kita ketahui ya beberapa vaksin kalau misalkan dosisnya nggak tepat bisa memberikan efek ke gangguan rematik juga ya, karena rematik itu adalah gangguan autoimun yang biasanya terjadi bisa di sendi besar atau di jantung itu juga bisa. Jadi kalau misalkan terjadi reaksi antibodi yang masif di sana, ya bisa aja terjadi itu penyakit rematik salah satunya. Yang banyak lagi sih sebenarnya juga dalam kalau selama ini dalam penelitian nggak ada yang sekali itu ya, itu nggak ada yang di joki karena memang biasanya peneliti itu main aman, tidak ada sampai kita mencelakai si target daripada penelitian. Iya. Mungkin nanti bisa kita cari jurnalnya bersama ya. Kalau dari saya sih, tahu saya yang paling mungkin terjadi ya reaksi antibodinya itu yang paling banyak. Untuk terakhir nih dok, tips dari dokter untuk menjaga kesehatan, terutama di saat sekarang ini dok. Silakan dokter. Jadi kalau misalkan dalam pandemi ini, kita kan ada proses adaptasi, kita bilangnya new normalnya. Yang sebenarnya itu adalah kata kunci kita untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang biasanya dulu nggak suka cuci tangan, sekarang lakukanlah PHBS ya, kita singkat perilaku hidup bersih dan sehat ini PHBS dengan benar. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat itu benar-benar bisa meningkatkan kualitas hidup. Jadi kualitas hidup kita terjaga, kesehatan pasti terjaga. Yang bisa diutamakan pertama adalah 5M tadinya, itu harus dilakukan dulu, berarti protokol kesehatan. Nah, di mana salah satunya di 5M itu adalah cuci tangan. Cuci tangan itu masuk ke PHBS. Nah, cuci tangan harus sering-sering. Tangan kelihatan tidak ada noda bukan berarti bersih. Karena kan nggak bisa lihat virus dan bakteri ya.
Jadi tetap cuci tangan. Betul, kalau Dok, misalkan betul. ingin melakukan mau megang muka, megang hidung, mau makan, itu ya cuci tangan dulu yang bersih pakai sabun. Lalu olahraga yang cukup itu harus olahraga rutin dan olahraganya cukup. Jangan benar-benar saya bilang olahraga setiap hari olahraga 2 jam jangan, nanti kasihan badannya capek. Karena memang di PHBS berikutnya, di langkah berikut PHBS itu adalah istirahat yang cukup. Jadi istirahat dan kegiatan harus seimbang. Jangan nanti harus diikuti dengan makan yang bergizi. Nah ini agak sulit, saya bilang tadi ekonomi. Beberapa orang banyak yang ekonominya runtuh saat pandemi ini. Jadi kalau bisa kita jaga bersama-sama biar tetap Betul. bisa melakukan olahraga yang cukup, istirahat cukup, dan makan yang baik. Oke, Untuk menjaga siap. kesehatan jangan pula makan Indomie terus ya. Jadi kan nanti tidak ada nutrisinya gitu. Ya, boleh lah. oke. Indomie kan enak, boleh dimakan terus. Mie instan itu boleh, cuma ya jangan hanya itu saja, dilengkapi lah dengan yang lain-lain gitu, dengan yang protein yang cukup, ada ayamnya, ada ikannya, ada sayurnya, gitu, dengan susu. Itu harus dijadikan kebiasaan. Dokter, terima kasih banyak. Nggak kerasa kita udah 1 jam ya dok ya menemani sahabat RSG Manata semua. Min. Sekali lagi, oke, Mimin ucapkan terima kasih kepada dokter.